Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan sedikit mereview materi tentang matriks. Selanjutnya mengenai metode Sarus. Jika terdapat matriks dengan ordo 3 dikali 3, maka determinannya seperti yang ada pada gambar. Caranya adalah dengan mengalihkan diagonal yang berwarna biru kemudian ditambahkan. Setelah itu dikurangkan dengan diagonal yang berwarna hijau. Bisa diuraikan dengan A11 kali A22 kali A33 ditambah dengan A12 kali A23 kali A31 ditambahkan dengan A13 kali A21 kali A32, kemudian dikurangkan dengan A13 kali A22 kali A31 dikurangkan lagi dengan A11 kali A23 kali A32 dikurangi dengan A12 kali A21 kali A33. Contoh soal. Agen perjalanan Sumatra Holiday menawarkan paket perjalanan ke Danau Toba, yaitu menginap di Ina Parapat Hotel, transportasi ke tiap wisata, dan makan di Singgalang Restoran. Paket perjalanan yang ditawarkan yaitu paket 1 terdiri 4 malam menginap, 3 tempat wisata, dan 5 kali makan dengan biaya Rp2.030.000. Paket kedua dengan 3 malam menginap, 4 tempat wisata, dan 7 kali makan dengan biaya Rp1.790.000. Dan untuk paket yang ketiga dengan 5 malam menginap, 5 tempat wisata, dan 4 kali makan dengan biaya Rp2.500.000. Berapakah biaya sewa hotel tiap malam, transportasi, dan makan? Alternatif penyelesaiannya adalah dengan memisalkan terlebih dahulu. X dimisalkan biaya sewa hotel, Y dimisalkan biaya untuk transportasi, dan Z dimisalkan biaya makan. Untuk mempermudah dalam mencari jawabannya, terlebih dahulu kita membuat tabel. Kita modelkan dalam bentuk matriks terlebih dahulu, bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya, kita mencari determinan dari matriks A. Hasilnya adalah 4 dikali 4 dikali 4 ditambahkan dengan 3 dikali 7 dikali 5, kemudian ditambahkan lagi dengan 5 dikali 3 dikali 5, kemudian dikurangkan dengan 5 dikali 4 dikali 5, dikurangkan lagi 4 dikali 7 kali 5, dikurangkan lagi 3 dikali 3 dikali 4, dan menghasilkan negatif 32. Untuk mencari nilai dari X, maka kolom 1 diganti dengan biaya yang harus dibayarkan, kemudian kita operasikan dan hasilnya adalah 400.000. Untuk mencari Y, maka kolom kedua kita ganti dengan biaya yang harus dibayarkan, kemudian kita operasikan dan hasilnya adalah 60.000. Dan begitu pula untuk mencari Z, maka kita ganti kolom 3 dengan biaya yang akan dibayarkan, kemudian kita operasikan, hasilnya adalah 50.000. Oleh karena itu, biaya sewa hotel tiap malam adalah 400.000, biaya transportasi adalah 60.000, dan biaya makan adalah 50.000. Selain menggunakan cara determinasi dalam menyelesaikan permasalahan agen perjalanan Sumatra Holiday, dapat juga kita menggunakan metode substitusi, eliminasi, gabungan, dan inverse matrix. Selanjutnya akan saya kasih contoh penyelesaian menggunakan metode gabungan. Alternatif penyelesaian menggunakan metode gabungan adalah kita buat sistem persamaan linearnya terlebih dahulu. Eliminasi X pada persamaan 1 dan 2 menghasilkan negatif 7Y dikurangi 13Z sama dengan negatif 1.070.000.
Itu merupakan persamaan keempat. Selanjutnya, mengeliminasi X pada persamaan 1 dan 3. Hasilnya adalah negatif 5Y ditambah 9Z sama dengan 150.000. Itu merupakan persamaan kelima. Selanjutnya, eliminasi Y pada persamaan 4 dan 5 menghasilkan negatif 128Z sama dengan negatif 6.400.000. Z sama dengan 50.000. Langkah selanjutnya adalah substitusi nilai Z sama dengan 50.000 pada persamaan 5. Negatif 5Y ditambah 9Z sama dengan 150.000. Negatif 5Y ditambah 9 dikali 50.000 sama dengan 150.000. Negatif 5Y ditambah dengan 450.000 sama dengan 150.000. Negatif 5Y sama dengan negatif 300.000. Y sama dengan 60.000. Kemudian substitusi nilai Z sama dengan 50.000 dan Y sama dengan 60.000 pada persamaan 1. 4X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan 2.030.000. 4X ditambah dengan 3 dikali 60.000 ditambah dengan 5 dikali 50.000 sama dengan 2.030.000. 4X ditambah dengan 180.000 ditambah dengan 250.000 sama dengan 2.030.000. 4X sama dengan 1.600.000. X sama dengan 400.000. Jadi nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah X sama dengan 400.000, Y sama dengan 60.000, dan Z sama dengan 50.000. Yang selanjutnya mengenai inverse matrix. Inverse matrix adalah sebuah kebalikan dari kedua matriks. Jika matriks A mempunyai entry A11, A12, A21, dan A22 dengan determinan A adalah A11 kali A22 dikurangi A12 kali A21. Inverse dari matriks A adalah A pangkat negatif 1. Bisa dinyatakan dengan seperdeterminan A dikali A22 negatif A12 negatif A21 A11 dengan syarat determinan A tidak boleh sama dengan 0. A pangkat negatif 1 disebut inverse matriks A jika dan hanya jika A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Misalnya saja jika kita mengambil contoh matriks A dengan entry 1, 2, 3, 4, inverse dari matriks A adalah A pangkat negatif 1 sama dengan 1 dibagi 1 dikali 4 dikurangi 2 kali 3. Kemudian kita kalikan dengan 4, negatif 2, negatif 3, dan 1. Hasilnya adalah negatif 2, 1, 3/2, negatif setengah. Untuk membuktikan bahwa A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan I adalah dengan cara kita meninjau A dikali A negatif 1 terlebih dahulu. Kemudian kita operasikan dan hasilnya adalah 1, 0, 0, dan 1. Yang kedua kita tinjau dari A inverse dikali A menghasilkan 1, 0, 0, dan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Yang selanjutnya mengenai inverse matriks dengan ordo 3 dikali 3. Misalkan saja kita mengambil contoh matriks A dengan entry A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Inverse dari matriks A adalah A pangkat negatif 1 sama dengan seperdeterminan A dikali A join A, yang mana kita harus mencari determinan A terlebih dahulu dengan cara searus. Setelah kita sudah menentukan nilai dari determinan A, maka selanjutnya adalah mencari nilai dari A join A. Kita ambil contoh dengan mencari A join pada baris 1 kolom 1. Nah, pada baris 1 kolom 1-nya itu ditutup.
Ini berarti pada baris 1 kolom 1 entry-nya adalah A22, A23, A32, dan A33. Yang perlu diperhatikan dalam adjoin adalah tandanya. Pada baris 1 tandanya adalah positif, negatif, positif. Pada baris 2 negatif, positif, negatif. Pada baris 3 adalah positif, negatif, positif. Selanjutnya mengenai sifat-sifat inverse matrik. Di sini saya akan menyampaikan dua sifat inverse matrik. Yang pertama, misalkan matriks A memiliki ordo n dikali n dengan n elemen bilangan asli dan determinan A tidak boleh sama dengan 0. Jika A inverse adalah inverse matrik A, maka A inverse diinverskan sama dengan A atau dirinya sendiri. Misalkan saja kita mengambil matriks A, yaitu entry-nya 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. Maka determinan dari A adalah negatif 1. A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali dengan adjoin A. Hasilnya adalah 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. A inverse diinverskan sama dengan 1 dibagi determinan A inverse dikali adjoin A inverse. Hasilnya adalah 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. Dan itu kembali ke dirinya sendiri, yaitu matriks A. Yang kedua, misalkan matriks A dan matriks B memiliki ordo yang sama, yaitu n dikali n dengan n elemen bilangan asli. Determinan dari A tidak boleh sama dengan 0, begitu pula pada determinan B tidak boleh sama dengan 0 juga. Jika A inverse dan B inverse adalah inverse matrik dari A dan B, maka AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Kita ambil contoh matriks A memiliki entry 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. Kemudian matriks B memiliki entry negatif 2, 3, negatif 1, dan 0. Determinan A sama dengan negatif 1. A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoin A. Hasilnya adalah 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. Untuk determinan B hasilnya adalah 3. B inverse sama dengan 1 dibagi determinan B dikali dengan adjoin B. Hasilnya adalah 0, negatif 1, sepertiga, dan negatif 2/3. Kemudian matriks A dikali matriks B. Hasilnya adalah negatif 1, 6, 0, dan 3. Determinan dari AB adalah negatif 3. Kemudian AB inverse sama dengan 1 per determinan AB dikali adjoin AB. Hasilnya adalah negatif 1, 2, 0, dan sepertiga. Kemudian B inverse dikali A inverse hasilnya adalah negatif 1, 2, 0, dan sepertiga. Dari perhitungan maka diperoleh AB inverse itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sengaja maupun kesalahan yang tidak saya sengaja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.